Kantong auto sobek cuy akibat pencairan yang banyak banget dari aplikasi ini plus tenornya yang gila-gilaan. Buruan kalian gaskan mumpung hanya menggunakan data KTP doang dan juga rekening pribadi tanpa menggunakan data busuk, semua orang bisa dicairkan di aplikasi ini. Gak usah berlama-lama, udah pasti aman banget untuk di aplikasinya dan gak sebar data. Lumayan bisa buat duit jajan dan juga beli gorengan sekampung serta duit buat THR ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan selalu. Apalagi saat ini ada lagi tuh ya untuk varian barunya. Dan semoga sih dapat tertangani ya teman-teman. Nah gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada lumer semuanya? Udah pada jebol atau mungkin udah pada masuk ke rekening kalian pencairan dari aplikasi pinjol-pinjol ya? Karena saat ini banyak lagi tuh untuk aplikasi peminjaman online ya cuy, mau yang legal ataupun mau yang ilegal. Saat ini lagi ramai-ramainya ya. Namun sekarang gua sih, kalau memang kalian ingin meminjam dengan limit yang gede kemudian tenor yang lama juga ya, gaskan aja di pinjol legal OJK ya cuy. Dan ntar gua akan kasih tahu untuk beberapa aplikasi pinjol yang akan gua ajuin ya nantinya ya. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana untuk aplikasi ini limitnya gede banget serta tenornya lama ya. Untuk tenornya ini bisa sampai 1 tahun dan untuk peminjamannya puluhan juta rupiah ya. Dan sini gua hanya mengajukan dengan menggunakan data yang pernah gua ngajuin di aplikasi ini sebelumnya ya. Namun kemarin itu data yang gua pakai ngajuin sebelumnya sempat di auto berkali-kali ya. Dan memang sih gua ngajuin pada saat waktu yang tidak tepat ya. Itu kemarin aplikasinya lagi dikit banget pencairannya, dan setelah gua mengajukan kembali pada saat pencairan yang banyak saat ini, tiba-tiba nyantol ya. Padahal nyantolnya baru pertama kali. Mungkin akibat penilaian akun gua juga udah lama, walaupun baru pertama kali dicairkan itu juga menunjang ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gua telah dicairkan dengan peminjaman 2.500.000 ya cuy. Nah, di sini untuk jumlah yang dicairkan gua bersihnya 2.500.000, dan di sini akan jatuh tempo pertama kali itu di bulan perdana 30 Maret 2022, dan yang harus gua bayarkan yaitu Rp597.000 ya. Nah, kenapa gua bayarin Rp597.000? Karena ini yang gua bayar karena ya peminjaman gue kan 2.500.000 ya cuy ya. Nah jadi 97.000-nya ini adalah biaya bunga dan biaya administrasi serta biaya tambahan lainnya. Nah setelah itu di bulan kedua yaitu bulan April 2022 akan jatuh tempo juga pada tanggal yang sama 30 April 2022, dan yang harus gue bayarkan yaitu 560.000 ya. Nah jadi agak turun ketimbang di bulan pertama, karena di bulan pertama ini kan pencairan perdananya ya cuy, otomatis yang kita bayarkan agak sedikit banyak, mulai dari biaya administrasi aplikasi dan lain-lain. Kalau bulan kedua sampai terakhir itu hanya biaya bunga doang ya. Nah selanjutnya di bulan ketiga yaitu bulan Mei 2022 30 Mei itu yang gua bayarin juga 560.000 ya, sampai di bulan Juni dan bulan Juli. Jadi total yang gua bayarkan di aplikasi ini adalah sekitaran 3 jutaan ya cuy. Jadi yang gua pinjamnya 2.500.000, yang dibayarkan hampir 3 jutaan ya. Dan untuk tenor yang gua dapatin di sini adalah 5 bulan ya. Jadi cukup lama. Nah, Bang, kok untuk biaya bunganya itu tinggi banget ya Bang per bulannya? Nah, kalau kalian menganggap ini tinggi,
ya kalian bandingkan dulu cuy dengan tenor yang kita dapatkan ya. Tenor di sini yang gue dapetin adalah 5 bulan. Jadi wajar ya kalau untuk biaya bunganya sampai dengan di angka 300 ribuan, namun itu kan dikalkulasikan semuanya ya. Kalau untuk biaya bunga per bulannya dan biaya lain-lain hanya 60 ribu per bulan ya cuy. Namun ini nggak semuanya bisa kita terapin di semua akun ya. Tergantung dari peminjaman kalian juga. Kalau ini kan gua peminjamannya tinggi ya, bisa juga nanti kalau kalian meminjam dengan 1 juta rupiah itu malah lebih rendah, karena semakin rendah peminjaman kalian bunganya juga semakin rendah, tenornya juga semakin rendah ya cuy. Nah jadi disesuaikan semuanya ya, nggak mungkin lah kalian meminjam 100 ribu rupiah terus tenornya 1 tahun, ya nggak bakalan ada ya cuy. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung ke aplikasinya dulu. Ini ya teman-teman, nama aplikasinya yaitu Maucash ya. Dan untuk aplikasi Maucash ini untuk kode OTP-nya tetap sama Maucash. Dan untuk kalian yang bertanya, bang saudara seatapnya apa bang? Waduh, kalau untuk aplikasi Maucash ini gue belum tahu apa saudara seatapnya ya. Soalnya dia ini pinjol yang legal ya. Sekalipun misalkan kita ngajuin di pinjol ilegal, itu biasanya agak sulit menentukan mana saudaranya atau enggak ya, kecuali melalui kode OTP-nya ya cuy. Dan ya kalau kalian tahu mungkin ada saudaranya atau lainnya ya, ketikkan aja di kolom komentar ya. Dan mungkin kalian yang sudah sering cair juga di aplikasi ini, biar kita bisa sharing lagi dan orang lain juga bisa ketiban duit cairnya ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita ke detail info dari aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Maucash, pinjaman uang online yang dideveloperi oleh PT Astra Welab Digital Arta ya. Dan untuk aplikasi ini sudah legal OJK dan bagian dari FPI. Dan kalau kalian masih bingung, bisa cek di website dari Otoritas Jasa Keuangan. Di situ ada aplikasi yang berizin dan terdaftar di OJK ya per 2022. Nah, nanti kalian download aja yang versi terbarunya ya, bulan terbaru. Nah, di sini untuk aplikasinya kalau kalian pengen download, gampang banget, tinggal masuk di Google Play Store, ketikkan nama aplikasinya dan langsung download. Namun untuk pengguna iPhone kayaknya belum bisa ya, dan memang belum ada di App Store sih. Namun ya kalian cek aja dulu. Dan untuk aplikasi ini dia terakhir diupdate itu 7 Maret 2022. Jadi buat yang sudah pernah meminjam di aplikasi ini, aplikasinya mungkin sudah ada di handphone kalian sejak lama ya, saran gua update terlebih dahulu ya. Nah mungkin juga pengaruh. Nah mungkin juga kemarin gua mendapetin limit yang gede akibat updatean terbaru dari aplikasinya ya. Nah ya siapa tahu bisa keikutan juga ya buat kalian. Nah untuk aplikasi ini sudah mencapai 1 juta download ya, lumayan sih standar dari aplikasi pinjol legal ya pastinya, dengan rating 4,4, hampir mencapai 5 loh ya untuk ratingnya, dengan 195 ribu ulasan. Dan kalau kita lihat dari brosur aplikasinya ini cukup menarik sih. Di sini ada cashback hingga 250 ribu. Namun ini gua nggak tahu syarat dan ketentuannya apakah masih berlaku atau enggak. Kemudian di sini peminjaman limit hingga dengan 15 juta rupiah. Jadi kalau kalian menganggap 2.500.000 ataupun 5 juta itu tinggi, itu belum tinggi cuy ya, karena limit tertingginya ini adalah 15 juta. Gue pernah sih lihat orang yang dicairkan dengan limit seperti ini. Namun itu gue nggak tahu apakah pengajuannya sekali doang atau berkali-kali. Feeling gue sih itu biasanya berkali-kali, dan nggak mungkin hanya 2 kali 3 kali ya. Biasanya itu akun-akun yang udah lama banget ya. Kemudian di sini untuk pencairannya kapanpun dan dimanapun ya. Jadi nggak pandang pilih, kalau misalkan kalian udah di ACC ya tinggal tunggu aja pencairannya, itu pasti masuk kok ya. Nah, untuk pilihan produk peminjamannya online dan fleksibel. Jadi di aplikasi ini itu ada terbagi menjadi 2. Ada yang khusus untuk peminjaman pegawai Astra Group, ada yang khusus untuk umum ya. Nah, nanti kalian lihat aja deh ya untuk pengajuannya. Untuk pengajuannya hanya memerlukan EKTP dan 1 dokumen pastinya. Kemudian layanan customer service siap melayani Anda ya. Nah, selanjutnya di sini buat kalian yang masih pemula ataupun baru ingin mengajukan di aplikasi ini terus masih bingung, saran gua sih baca dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini ya. Nah, ini kalian bisa lihat aja semuanya. Pastikan ini bisa menjadikan bahan acuan kalian serta bahan pembanding sebelum melakukan peminjaman di aplikasi ini. Dan pastinya kalau kalian mau lebih jelas lagi, bisa kalian kontak customer service dari aplikasinya aja ya, biar kalian itu mendapat
mendapatkan jawabannya langsung ya. Nah, selanjutnya untuk tentang aplikasinya, di sini produknya peminjaman mulai dari 500.000 hingga dengan 15 juta rupiah. Kemudian untuk tenor peminjaman 61 hari hingga dengan 365 hari, biaya layanan peminjaman 4,5% hingga dengan 6% per bulan, biaya administrasi 5% hingga dengan 24%, dan maksimal APR cicilannya 64% hingga dengan 95%. Nah, untuk contoh perhitungan pembayaran cicilannya di sini ada ya, nanti bisa kalian lihat, dan syarat dan ketentuannya berlaku. Kemudian aplikasinya ini fleksibel, kalian bisa lihat mudah hanya menggunakan KTP. Namun gua nggak tahu apakah penggunaan KTP biasa itu cocok untuk di aplikasi ini atau enggak ya. Soalnya yang dia tuliskan hanya KTP ya. Nah, di sini untuk pengajuannya ini tips untuk pencairan dan juga gampang disetujui ya. Dari aplikasinya langsung harus berusia 18 hingga dengan 65 tahun dan memiliki penghasilan. Nah, ini penghasilannya mau penghasilan kalian 100.000, 200.000 per bulan ya nggak masalah ya, masukin aja. Kemudian berdomisili di wilayah layanan Maukes. Nah, jadi di aplikasi itu ada beberapa wilayah yang nggak masuk di area layanannya ya. Nah, makanya kalau kalian mengajukan di Autol terus ya, cek aja dulu apakah daerah kalian masuk di area layanan mereka atau enggak. Pastikan data yang diberikan benar, pastikan dokumen yang peminjaman diberikan lengkap dan valid, dan pastikan ektp yang dilampirkan dapat terbaca dengan jelas. Nah, ini juga wajib ya cuy. Kemudian pastikan nomor telepon ataupun nopeng kalian itu aktif dan dapat dihubungi ya. Nah, ini kalian bisa baca aja semuanya. Kemudian untuk aplikasi ini dia dirilis sejak 2 Juli 2018 ya cuy. Nah, jadi memang udah lama banget. Dan oke, kita langsung aja dulu masuk ke dalam aplikasi Maukesnya. Ini dia tentuan tampilan awal dari aplikasi Maukes yang dideveloperi oleh PT Astra Welab ya. Dan di sini tampilannya seperti ini, sudah lumayan bagus. Dan untuk di aplikasi ini gua belum bisa meminjam ya cuy, karena di sini untuk kemarin gua mengajukan tetapi kotanya yang tempat gua mengajukan itu belum ada layanan Maukesnya. Jadi ini tunggu 30 hari baru bisa mengajukan kembali ya, dengan mengganti wilayah ya cuy. Nah, untuk di aplikasi ini bisa kalian lihat nanti kalau untuk pengajuannya itu langsung kalian masuk di data Anda ya. Nanti seperti ini tampilannya. Untuk pengisiannya 3 step doang. Yang pertama informasi pribadi ya. Nah, untuk informasi pribadi ini kalian bisa isikan seperti ini, namun bukan seperti ini ya cuy. Ini contohnya doang. Gua pengen nyoba kemarin. Pastikan yang di foto itu gak kebalik seperti ini ya. Nah, oke, selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan ya. Untuk informasi pekerjaan ini pendapatan kalian. Kalau misalkan kalian nggak memasukkan slip gaji, ya tinggikan saja kalau bisa. Namun tinggikan yang wajar juga ya cuy. Jangan misalkan kalian belum bekerja, tetapi pendapatan kalian misalkan kalian tulis 1 juta ya, kan nggak masuk akal ya cuy, dan nggak sinkron. Nah, di sini kalian isikan. Akan tetapi kalau misalkan kalian mengisikan gaji per bulan di sini, terus kalian memasukkan slip gaji, patokannya adalah di slip gaji yang tertera ya cuy, bukan yang tertulis di sini, dan ini harus sinkron ya. Nah, selanjutnya di sini ada kontak darurat ya. Untuk kontak daruratnya ini hanya meminta 2 doang. Nah, di sini kebanyakan orang yang salah ya cuy, karena mereka memikirnya kontak darurat itu bisa kita samakan dengan nopeng ataupun nomor pengajuan kita. Nah, itu nggak bisa ya cuy. Bisa kalian memasukkan nomor kontak darurat kalian sendiri ataupun nomor kedua kalian ataupun nomor ketiga, asalkan nomornya itu bukan untuk nomor pengajuan yang kalian buat di aplikasi ini ataupun buat di akunnya ya. Nah, bisa kalian isikan nomor kalian sendiri ataupun nomor keluarga kalian ataupun teman dekat kalian. Yang jelas untuk hubungan pertama itu biasanya mereka meminta hubungan orang tua dulu, baru untuk kontak darurat kedua bisa kalian ambil teman ataupun rekan kerja dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk pengisiannya begitu doang ya cuy. Nanti kalian bisa lanjutkan saja, dan pastinya kalian lihat dulu area layanannya apakah ada di daerah kalian atau enggak ya. Nah, sedikit tips dari gue, jika kalian mengajukan, kalau kalian sering di Autol, coba upgrade data kalian ya, entah itu dokumen dan lain-lain. Biasanya sih dokumen yang paling gampang dimasukkan yaitu seperti foto tempat bekerja ataupun foto kita sedang bekerja ataupun foto sambil menggunakan baju kerja kita ya. Nah, itu yang biasanya paling gampang ya cuy, ketimbang kita harus memasukkan dokumen-dokumen lainnya seperti NPWP, BPJS dan lain-lain ya. Itu biasanya yang paling gampang ya, yang tadi gue sebutin ya.
Nah, untuk di aplikasi ini kalau misalkan juga kalian masih di auto, cek terlebih dahulu area layanan kalian apakah tersedia di daerah kalian atau enggak. Karena walaupun akun kalian itu sudah pernah meminjam sebelumnya, sudah 2 kali, 3 kali, tetapi kalian mungkin pergi ke luar kota ya, terus kalian mengajukan di kota tersebut seperti gua kemarin ini, itu nggak bakalan bisa ya cuy, walaupun akun kalian itu sudah beberapa kali dicairkan. Ya sama dengan yang gua alami ini ya. Nah, ini kemarin gua ngajuin di kota lainnya, namun ternyata kota tersebut tidak ada layanan Maukesnya ya, makanya nggak bisa ya cuy. Dan pastinya kalian harus wajib mencantumkan rekening pribadi kalian yang tertera dengan di KTP ya. Nah, Bang, kalau rekening orang lain apakah bisa, Bang? Ya, sebenarnya bisa-bisa aja, tetapi KTP-nya harus orang tersebut juga ya. Nah, makanya nggak boleh berbeda ya, cuy. Nah, oke, jadi saya rasa begitu saja dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi pinjol Maukes ini. Dan buat kalian yang mungkin sudah sering cair, bisa ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu, gue akan balas dan juga support kalian satu persatu ya. Dan buat kalian baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe merah di bawah, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.